Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tiba-tiba teringat mantan. Panggil dia untuk pulang, maka dia akan pulang kepadamu. Ya. Jadi kita sering ya ingat mantan, tiba-tiba. Itu tanda apa? Jadi penjelasannya begini. Saya sering sekali nih ya, karena ini satu-satunya penelitian yang pernah dilakukan ya. Atau kalau mungkin ada satu-satunya penelitian yang pernah saya baca. Penelitian dari Profesor Digby Tatum dari Sheffield University, bahwa pikiran manusia itu bekerja seperti halnya wifi. Ya, terhubung tuh dengan pikiran orang lain. Dan manusia tahu, ya, dengan kekuatan atau kemampuan intuisinya untuk memahami, oh orang ini kangen saya, oh orang ini memikirkan saya, oh orang ini sedang tidak memikirkan saya, oh orang ini tidak menyukai saya. Nah, itu kemampuan intuisi manusia. Bahkan hebatnya kemampuan intuisi itu tanpa harus ketemu. Kita kalau melihat ekspresi wajah orang, mudah saja kan untuk mengetahui orang itu sedang marah dengan kita, orang itu sedang tidak menyukai kita, dan seterusnya. Kalau yang kita lihat wajahnya. Ini tanpa perlu ketemu. Dari jauh pun kita bisa merasakan. Itu namanya kemampuan intuisi. Semakin dekat seseorang dengan orang itu, nah maka semakin kuat pula kemampuan intuisinya tadi. Ya. Ketika mantan mulai mengkhianati kita, dia pamit kan, misal mau belanja. Tapi hati kita gundah. Ya, hati kita gundah. Dia foto tuh, dia kirimkan foto, betul-betul sedang di mall. Hati kita tetap gundah. Ya. Dan realitanya memang mantan belanja, tetapi dengan orang ketiga. Pada saat dia foto, ya orang ketiga tidak perlu difoto kan, bisa di seberangnya dan seterusnya. Tapi hati kita gundah. Ya, hati kita mengatakan bahwa mantan tidak jujur nih kepada kita. Ada yang dia tutupi. Nah, itu namanya kemampuan intuisi kita. Nah, jadi ketika mantan memikirkan kita, otomatis kan, karena pikiran manusia bekerja seperti halnya wifi, langsung terhubung kepada kita. Nah, itulah penjelasannya. Kenapa tiba-tiba kita menjadi teringat mantan. Padahal kita sedang ngobrol ya, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, sedang makan-makan, misal begitu, ada yang ulang tahun, dan seterusnya. Kok yo tiba-tiba teringat mantan? Nah, itu penjelasannya, karena mantan sedang memikirkan kita. Artinya apa? Pikiran mantan memikirkan kita, dia memancarkan seperti halnya wifi, terhubung dengan pikiran kita. Artinya, pikiran dan hati kita sedang terhubung dengan pikiran dan hatinya mantan. Sedang terhubung itu. Nah, kita kalau sedang terhubung, apa yang kita lakukan? Ya kita diamkan saja, atau kita menghayal, ya, atau kita berusaha untuk tidak kepikiran, dan seterusnya. Biasanya begitu kan. Nah, padahal sedang terhubung tuh, ya. Ketika sedang terhubung itu, apalagi lama terhubungnya tadi, jangan disia-siakan, karena saat terhubung itu, itulah kesempatan kita juga untuk mengirimkan pesan kepada dia. Ya, begitu. Nah, jadi saat pikiran kita dan mantan sedang terhubung, panggil dia untuk segera pulang kepada kita. Insya Allah mantan akan pulang kepada kita. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara memanggilnya?
Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, sekarang cara memanggil mantan. Kita juga pernah membahas, ya. Ketika kita mengingat mantan, kita akan memancarkan wifi itu tadi kepada dia, ya. Dia jadi kepikiran kita, tetapi energinya standar, ya. Kalau kita ingin energinya itu naik, ya, maksimal, nah maka jangan cuman kita panggil saja, tetapi kita memanggil mantan pulang itu di dalam doa kita. Karena ketika kita berdoa, ya, itu kita berada pada puncak energi kita. Nah, sehingga mantan memikirkan kita, terhubung dengan pikiran kita jadi tiba-tiba teringat dia. Kita berdoa, mantan sedang terhubung, energi yang sampai kepada mantan lebih besar lagi. Dia jadi kaget, ya. Jadi muncul rasa rindunya. Kalau kemarin kepikiran cuma rindunya dikit-dikit, sekarang rindunya jadi meningkat. Ya, seiring dengan energi yang semakin besar yang kita pancarkan dari pikiran kita. Ya, nah jadi ketika kita kepikiran tiba-tiba ingat mantan tadi, tiba-tiba teringat, nah maka sediakan waktu 1-2 menit untuk berdoa. Ya, misal kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, datangkanlah, kita sebut nama mantan kita. Misal kalau yang berdoa ini wanita, ya jangan lupa bin bapaknya, ya. Nama mantannya Bambang. Ya Allah, datangkanlah suamiku misal, Bambang bin Agus kepadaku, ya Allah. Kemudian kita panggil dia. Mas Bambang pulang. Ditunggu oleh anak-anak. Setelah itu kita aminkan doa kita, amin, ya. Nah, jangan lupa baca sholawat 1 kali. Kalau yang berdoa ini laki-laki, ya, tiba-tiba teringat dengan mantan, artinya sedang terhubung dengan mantan. Seperti halnya cara kerja wifi itu tadi, seperti yang dijelaskan oleh Profesor Digby Tatum dari Sheffield University itu. Pikiran kita sedang terhubung. Maka kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, datangkanlah istriku. Misal namanya Manda binti Sulis. Ya, setelah itu kita panggil dia. Manda, atau kita biasa manggil dia Adek, segera pulang. Abang menunggu atau AA menunggu. Ya. Kemudian kita aminkan, amin. Kita tutup dengan membaca sholawat 1 kali. Ya, insya Allah kita sedang terhubung, ditambah dengan energi doa kita yang sedang berada di puncak, ditambah dengan energi dari sholawat yang kita bacakan. Nah, itu mantan langsung merasakan tuh. Ya, mantan langsung kaget, ya. Tiba-tiba dia jadi kangen banget kepada kita, ya. Jadi sholawat itu akan mempercepat doa sampai ke langit, mempercepat amalan sampai kepada orang yang kita inginkan, mempercepat terkabulnya doa-doa kita, dan begitu banyak manfaat-manfaat lainnya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, inna doa mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu say'un hatta tusolli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam.
Sesungguhnya doa itu diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manfaat membaca solawat Nabi, mempercepat sampainya doa ke yang kita tuju, ya, dan mempercepat terkabulnya doa-doa kita. Karena itu perbanyak juga membaca solawat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.